Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atau kawan-kawan yang sudah mengunjungi channel Rumah Belajar Pak Deja. Pada video kali ini Kak Deja akan fokus membahas tentang tutorial Microsoft Word. Akan ada banyak video yang membahas tentang Microsoft Word ini, maka daripada itu Kak Deja akan membaginya pada beberapa bagian video agar lebih mudah untuk dipahami. Oke, yang akan kita bahas pada video part pertama ini adalah yakni tentang pengenalan tools pada Microsoft Word. Sebelumnya, simak terlebih dahulu video berikut ini. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih sudah mengunjungi channel Rumah Belajar Pak Deja ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, like dan share kepada teman-teman kalian. Karena dengan subscribe kalian mendukung atau memotivasi Kak Deja untuk selalu membuat konten-konten atau video yang bermanfaat. Seperti yang kita bahas bahwa pada part pertama atau video pertama ini, Kak Deja akan fokus untuk mengenalkan tools yang digunakan di dalam Microsoft Word sebagai alat-alat untuk mengolah data yang akan kita kerjakan. Oke, kita langsung saja ya masuk pada tutorialnya. Pertama-tama, pastikan terlebih dahulu di dalam laptop atau komputer kalian itu sudah terinstall software Microsoft Word-nya ya. Nah, Microsoft Word ini adalah bagian daripada Microsoft Office. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu sudah terinstall. Cara untuk mengetahui bagaimana sudah terinstall atau belumnya, kita bisa search pada bagian komputer kita ketikkan Word. Nah, nanti kalau misalkan softwarenya sudah terinstall di komputer kita, itu akan muncul aplikasinya. Nah, seperti ini. Tolong kawan-kawan semua perhatikan kursor yang merah ini ya. Nah, ini artinya berarti di komputer Bapak itu sudah terinstall software Microsoft Word-nya. Lalu kita klik, kita tunggu sebentar. Oke. Kalau kita sudah klik, nanti akan muncul halaman seperti ini ya, kawan-kawan semua. Nah, di sini kita akan disajikan dengan blank dokumen atau lembar kerja kosong, dan juga ada lembar kerja yang sudah memiliki template bawaan dari Microsoft Word-nya. Kita pilih saja yang lembar kerja kosong atau dengan tulisan blank dokumen. Kita klik satu kali, nanti akan muncul ya. Ini adalah merupakan halaman Microsoft Word. Oke. Simak dan perhatikan ya agar kita bisa memahaminya semua. Yang akan pertama Kak Deja bahas adalah bagian pertama ini. Perhatikan kursornya. Nah, bagian dari ikon sebelah kiri ini sampai ke bagian sebelah kanan ini merupakan bagian title bar ya, berwarna biru nih, warnanya biru. Ini merupakan title bar. Di bagian title bar ini terdapat beberapa ikon yang memiliki fungsinya masing-masing. Oke, yang pertama yang akan Kak Deja bahas adalah ikon yang ada di bagian sebelah kiri atas. Ini ada tulisan save. Nah, artinya adalah ikon ini berfungsi untuk menyimpan lembar kerja yang sudah kita buat. Contoh misalkan Kak Deja tulis di sini. Bentar. Misalkan Kak Deja tulis Rumah Belajar
Pak Deza. Nah, oke. Lembar kerja ini akan Bapak simpan di dokumen. Nah, untuk memastikan sebelum disimpan lembar kerja ini, kita pastikan terlebih dahulu bahwa pada bagian dokumen itu masih kosong, ya. Di sini belum tersimpan lembar kerja yang kita buat. Nah, kita kembali lagi, kita akan simpan lembar kerja ini dengan kalimat rumah belajar Pak Deja. Kita simpan, kita klik icon save-nya, kita klik. Nah, pilih browse rumah belajar Pak Deja. Kita arahkan ke bagian dokumen, kita save ya, ada kita save. Oke, nah ini artinya berarti tulisan atau kalimat-kalimat yang sudah kita buat pada lembar kerja Microsoft Word ini itu sudah tersimpan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini kan sudah ada ya, rumah belajar Pak Deja. Tadi kan belum ada. Oke, kita balik lagi. Terus ada icon sebelah kanannya save. Ini tulisannya Ando typing. Nah, artinya dia berfungsi untuk mengembalikan satu kejadian atau satu tulisan kepada tulisan sebelumnya. Jadi misalkan begini. Misalkan tulisan Pak Deja ini kita hapus, lalu kita ingin kembalikan. Nah, kita tidak usah untuk menulisnya kembali, tidak usah untuk mengetiknya kembali. Kita langsung saja untuk cara mengembalikannya, kita klik icon yang sebelah save ini, Ando typing, kita klik satu kali. Nah, kan gitu. Misalkan kita hapus lagi, kita kembalikan lagi, kita klik lagi. Oke. Pada bagian sebelah kanannya itu ada icon redo typing, artinya dia berfungsi untuk mengulang apa yang sudah kita tulis. Misalkan di sini rumah belajar Pak Deza. Nah, oh kan. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Pada bagian sebelah kanannya di sini ada icon open. Nah, artinya adalah ini icon yang berfungsi memudahkan kita untuk membuka file-file lembar kerja yang sudah kita simpan ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kita klik open. Kita misalkan pengen buka file misalkan di sini di data. Nah, misalkan proposal budidaya jamur tiram, kita open. Nah, tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi langsung muncul seperti ini ya, adik-adik. Nah, jadi icon open ini itu memudahkan kita untuk cepat membuka file-file yang diinginkan. Nah, di sebelah kanannya ada tombol Customize Quick Access Toolbar. Nah, artinya adalah di sini sebuah pengaturan yang dimana beberapa icon yang bisa kita tampilkan pada bagian title bar ini untuk memudahkan kita ketika kita ingin mengakses suatu icon gitu. Contoh yang open tadi kan. Nah, kalau misalkan kita pengen hilangkan bisa, kita tinggal hilangkan tanda checklist ini maka akan hilang. Kita tampilkan lagi, ada lagi. Coba kita hilangkan lagi, hilang. Nah, kalau misalkan hilang seperti ini ketika kita ingin membuka file dari icon open tadi, kita harus klik file dulu, lalu kita open.
Nah, terus browse. Jadi lama ya, adik-adik, jadi lama. Jadi makanya fungsi dari tombol Customize Quick Access Toolbar itu adalah untuk menampilkan beberapa ikon yang menurut kita itu dibutuhkan atau penting. Nah, kita butuhkan saja. Oke. Pada title bar juga di sini akan menampilkan nama file yang sedang kita buka. Nah, di sini ya. Tadi kan nama filenya Rumah Belajar Pak Deza. Ini tipe filenya Word. Kita pastikan betul tidak nih lembar kerja file, nama file lembar kerjanya adalah Rumah Belajar Pak Deza. Kita tinggal lihat saja. Nah, kan sama. Oke, balik lagi ya. Oke, pada bagian title bar sebelah kanannya ini, di sini ada tombol ribbon display option. Nah, kalau kita misalkan klik, itu ada 3 pilihan. Artinya, ini title bar dengan tab ribbon ini itu bisa kita sembunyikan kalau kita mengklik otomatis hide ribbon. Kita coba ya. Nah, itu kan menghilang tuh, tersembunyi title bar sama eh, menu dan ribbonnya tadi yang biru tadi warnanya kita hilang. Coba kita munculkan lagi. Cara untuk memunculkannya adalah tinggal kita arahkan kursornya pada bagian ribbon display, kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau show tab artinya berarti hanya menampilkan pada bagian menu tabnya saja. Kalau misalkan show tab and common berarti kita menampilkan kedua-duanya. Misalkan kita coba satu dulu. Nah, jadi yang tampil itu hanya bagian menu tabnya saja gitu. Tapi kalau kita tampilkan dengan ribbonnya, dengan commonnya, maka yang tampil begini. Ada. Coba kita ulangi lagi. Kita hidden, kita sembunyikan semuanya seperti ini. Kalau kita klik show tab and common berarti artinya ketiga bagian menu tadi itu akan muncul. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke. Terus pada sebelahnya ikon dari ribbon ini itu ada ikon minimize. Nah, fungsi daripada ikon minimize ini adalah untuk menyembunyikan lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Misalkan kita klik ya. Nah, gitu ya. Itu kan menghilang. Nah, kita bisa kembalikan, tinggal kursornya kita arahkan ke sini. Nah, di sini ada file Microsoft Word-nya. Kita klik. Oke. Coba kita sembunyikan lagi. Nah, kita tampilkan lagi, klik lagi. Oke. Jadi fungsi tombol minimize tadi adalah untuk menyembunyikan ya. Ada. Di sebelah kanan dari tombol minimize itu ada restore down. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperkecil atau memaksimalkan bagian halaman lembar kerja kita. Oke, kita coba ya. Kita klik. Nah, dia kan jadi menjadi bagian setengahnya dari layar komputer kita. Coba kita maksimalkan lagi, kita klik lagi. Nah, maximize. Oh, membesar lagi. Kita kecilkan lagi, minimize. Nah, kecil lagi. Kita besarkan lagi. Oke, kita kecilkan lagi. Ya. Nah, setelah kita kecilkan bagian lembar kerja atau halaman dari Microsoft Word ini bisa kita atur ya. Misalkan kita pengen membentuk persegi panjang. Nah, artinya persegi panjang, kita tinggal arahkan kursor kita pada bagian tepi halaman Microsoft Word ini. Nah, sampai
sampai si kursor ini berubah menjadi dua mata panah. Kita tekan mouse-nya, lalu kita arahkan, geser ke kanan. Nah, oke, membesar. Oke, kita perkecil lagi, geser ke kiri. Oke. Atau misalkan pada bagian bawahnya kita ingin perkecil ke arah atas, bisa. Oh, tampilannya jadi seperti ini ya. Kita bisa atur-atur. Oke. Bisa dipahami ya, adik-adik? Oke, kita maksimalkan lagi halaman Microsoft Word-nya. Nah, sebelah dari icon restore down ini, sebelah kanannya, itu ada tombol close. Nah, fungsi dari tombol close ini adalah menutup halaman kerja Microsoft Word kita. Contoh, misalkan kita hapus ya. Sorry, bukan hapus. Tapi kita close. Nah, want to save your sync to Rumah Belajar Pak Deja. Oke, save. Kita lihat di sini sudah tidak ada icon Microsoft Word-nya, berarti ini tandanya adalah kita sudah mengeluarkan aplikasi atau software dari Microsoft Word ya. Kita buka lagi, tinggal kita arahkan kursornya ke bagian search. Kita klik Word. Nah, maka akan muncul lagi, kita buka lagi. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, berarti tombol yang warna merah di bagian atas sebelah kanan, tombol close ini adalah berfungsi untuk menutup atau mengeluarkan aplikasi Microsoft Word yang kita miliki. Oke. Bagian yang kedua yang ini, adik-adik, dari mulai file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, terus sampai ke share. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan bagian tab ya. Kalau tadi yang atas ini adalah title bar. Kalau yang file, home, insert, design ini merupakan bagian tab gitu ya. Nah, ini bagian tab. Oke. Ini bagian tab. Pada bagian tab ini memiliki beberapa menu ya. Ada ini file. Nah, ini bagian ketiga, yang ini yang bawah ini ada. Nah, arah kursor ini. Ini adalah merupakan bagian command atau ribbon. Nah, di bagian ribbon ini atau command ini dia terdapat beberapa tools atau alat yang merupakan bagian dari menu-menu tab yang ada di sini gitu ya. Contoh misalkan ini alat-alat yang tampil sekarang ini. Nah, ini berarti merupakan bagian-bagian alat-alat dari menu tab home. Kalau kita klik menu insert, maka toolsnya pun berbeda ya. Kita klik lagi design, maka akan berbeda. Layout jelas berbeda. Reference, mailing, review, view. Oke. Berarti ini adalah bagian title bar, yang ini bagian tab, yang ini adalah bagian ribbon. Bagian ribbon ini adalah merupakan bagian daripada menu tab. Jadi artinya setiap menu tab memiliki ribbonnya atau alat toolsnya masing-masing. Yang dimana tujuan keseluruhannya adalah sama saja untuk memudahkan kita dalam mengelola data lembar kerja di dalam Microsoft Word. Ya gitu ya, ada ya. Oke. Sorry, kita balik lagi tombol home. Nah, selanjutnya yang keempat ya, bagian yang keempat. Di sini ada garis ruler, ada atau penggaris begitu ya.
Nah, yang pada bagian atas ini adalah ruler horizontal. Artinya ini bagian penggaris gitu ya, bagian ruler yang mengatur eh, nah, ini bisa digerakin kanan ke kiri. Nah, pada bagian ruler horizontal ini dia berfungsi untuk mengatur besar kecilnya ke arah horizontal halaman lembar kerja kita. Oke. Setelah kita klik di sini, rumah belajar Pak Deza. Oke. Kita atur nih, kita arahin lagi ke sebelah kiri. Oh. Maka terjadi perubahan pada tata letak kalimat rumah belajar Pak Deza ya. Oke. Nah, yang ini adik-adik, ini bagian ruler sebelah kiri ini adalah ruler vertikal, artinya untuk mengatur tata letak tulisan kita diletakkan lebih atas atau lebih bawah. Nah, ini ya. Berarti ada dua ruler ya. Ada ruler horizontal dan ada ruler vertikal. Kalau yang horizontal itu untuk mengatur tata letak tulisan kita ke posisi sebelah kanan atau sebelah kiri, dan untuk roller vertikal ini untuk mengatur tulisan kita tata letaknya ke arah lebih atas, tengah, atau ke bawah gitu. Ya, pastikan kalau untuk mau mengatur itu si kursornya harus berubah dulu menjadi dua mata panah. Setelah ini kita klik ditahan lalu digerakin ke atas ke bawah. Oke. Oke, selanjutnya ada bagian scroll ya adik-adik. Nah, ini sebelah kanan ini terdapat scroll vertikal. Nah, scroll vertikal ini berfungsi untuk menggeser laman kerja kita ke bawah atau ke atas gitu. Nah, contoh misalkan Pak Deja itu punya 2 halaman lembar kerja, misalkan ini. Nah, ini Pak Deja kan memiliki 5 halaman lembar kerja. Nah, untuk melihat halaman lembar kerja kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kita perlu menggunakan atau menggeserkan scroll vertikal yang ada di sebelah kanan ini. Ini lihat kursornya ada deh. Kita tahan, kita gerakan geser ke bawah. Maka halaman kerja kita akan berubah ya, bergeser. Gitu. Kita kembalikan halaman lembar kerja kita ke bagian halaman pertama, kita gerakan lagi ya si scrollnya ini ke bagian atas. Oke. Jadi scroll itu ada dua bagian ya adik-adik. Ada bagian untuk menggeser ke bawah dan ke atas, itu letak scrollnya ada di bagian kanan. Ini namanya scroll vertikal. Dan ada juga scroll horizontal. Ini sama aja fungsinya. Akan tetapi untuk scroll horizontal ini fungsinya untuk menggeserkan laman kerja kita ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Nah, kita coba, kita arahkan kursornya ke bagian scroll scroll horizontal, kita tekan lalu kita geserkan ke kanan. Nah, maka tampilan lembar kerja kita akan bergerak gitu. Ya. Oke, berarti scroll yang horizontal yang di bawah ini fungsinya adalah untuk
menggeserkan, merubah posisi lembar kerja ke kanan dan ke kiri. Kalau untuk scroll yang vertikal ini adalah untuk menggerakkan ke bawah dan ke atas. Oke, bisa dipahami adik-adik. Nah, bagian selanjutnya adik-adik di sini ada bagian number flag. Nah, ini number flag ini di bawah. Kita perbesar ya. Nah, ini number flag. Nah, ini number flag. Nah, number flag ini ya dari mulai sebelah kiri ini kursor liatin ada terus sampai ke sini. Nah, ini adalah merupakan bagian number flag ya. Merupakan bagian number flag. Ini merupakan bagian number flag. Nah, pada bagian number flag ini itu berfungsi untuk menampilkan berapa jumlah halaman lembar kerja yang sedang kita kerjakan atau buat, serta juga untuk menampilkan banyaknya kata yang kita buat ya. Contoh misalkan, nah di sini ada lembar kerja soal penilaian akhir semester ganjil prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini fag 1 artinya adalah lembar kerja yang tampil di depan mata kita itu merupakan bagian halaman pertama. Nah, pada number fag-nya itu dijelaskan di sini ditampilkan fag 1 gitu ya. Nah, berarti artinya ini adalah halaman pertama. Of 5 berarti dari 5 halaman. Berarti lembar kerja soal penilaian akhir semester ganjil PKWU ini itu memiliki 5 halaman ya. Nah, misalkan kita mau ke halaman kedua. Misalkan kita mau ke halaman kedua nanti berarti bagian tampilan fag 1 ini dia akan berubah menjadi angka 2. Nah, kita praktekkan. Oke, kursornya arahin kita ke scroll vertikal. Kita tekan, kita geser ke bawah. Oke. Nah, ini halaman kedua. Nah, maka akan berubah fag 2. Kita geser lagi ke bawah. Scroll lagi. Nah, ini halaman ketiga. Maka dia berubah 3. Terus geser lagi. Nah, ini keempat. Ini kelima. Oke. Artinya number flag ini adalah berfungsi untuk menampilkan halaman lembar kerja yang kita buat. Nah, terus number flag juga itu bisa menampilkan atau menghitung jumlah kata yang kita buat. Misalkan tadi kita klik rumah belajar Pak Deza. Nah, ini kan berarti tersusun dari 4 kata ya. Nah, maka di sini akan muncul 4 word gitu, 4 kata. Peg 1 artinya berarti ini halaman 1 dari 1. Nah, berarti cuma 1 halaman lembar kerja yang baru Bapak buat. Dan ada 4 word atau 4 kata. Rumah belajar Pak Deza. Kita misalkan hapus Pak Dezanya. Berarti pada number flag itu akan tampil 2 word. Bisa dipahami ya adik-adik. Oke, lanjut. Nah, coba kalian lihat di sini. Pada bagian kanan dari number flag itu terdapat icon read mode. Artinya adalah tampilan khusus untuk membaca
gitu ya. Mode untuk membaca. Contoh misalkan kita kembali ke ini yang jumlah katanya banyak. Nah, kalau ini kan tampilan mode sederhananya ketika kita membuat lembar kerja. Kalau misalkan kita klik, ini lihat kursornya ada deh. Kalau misalkan kita pilih read mode, nah ini artinya mode untuk baca. Berarti dalam satu tampilan itu dibagi menjadi 2 halaman. Gitu. Nah, makanya di sini pada bagian number flag-nya sini ada tulisan screen 1 sampai 2. Nah, berarti artinya ini halaman 1, di sini ada garis, ini halaman 2 dari 9 halaman. Kita pengen baca lagi ke halaman 3 dan 4. Nah, di sini ada tombol ke arah kanan. Kita klik ke arah kanan. Tuh. Di sininya rubah di number flag-nya. Coba ini lihat, screen 3 sampai 4. Oke. Kita balik lagi ke icon yang read mode ini yang di bawah. Nah, ini sebelah kanannya itu print layout, artinya ini tampilan mode sederhana standar kayak tadi. Coba kita klik, nah maka berubah. Oke. Kita klik lagi, rubah lagi ke bagian read mode. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi ke tampilan print layout. Oke, ini. Nah, sebelah kanannya dari print layout ini ada tampilan web layout. Nah, kita coba klik tampilannya berubah seperti ini ya. Ada. Jadi ini menyesuaikan ya keinginan kita. Tapi kita pakai mode yang tampilan biasa yang sederhana aja. Nah, ini. Oke. Sebelah kanannya di sini ada tombol zoom out sama zoom in. Artinya adalah kalau misalkan, nah ini, kalau misalkan kita arahkan, kita geserkan ya. Ini ke arah bagian kanan, ke zoom in. Artinya nanti lembar kerja yang tampil di depan mata kita itu akan besar ya. Kita coba lihat. Nah, kita geserkan ke kanan. Terus dia akan besar ya. Gitu. Coba kita geserkan kembali ke bagian arah kiri. Ini zoom out. Ya, ini zoom out. Artinya diperkecil tuh. Oke, jadi sangat kecil sekali ya. Kita pakai saja yang di tengah-tengah itu 100 ya, besaran tampilannya. Nah, ini. Oke. Nah, oke, adik-adik semua, pada video part pertama ini Kak Deja hanya bisa menjelaskan tentang pengenalan tools pada halaman Microsoft Word terlebih dahulu. Nanti untuk lebih mengenal fungsi dari menu File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, dan seterusnya, itu nanti akan dibahas pada video berikutnya. Maka daripada itu, adik-adik semua tolong untuk tonton video per part ini dari awal sampai akhir ya. Jadi harus sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, adik-adik semua, pada video part pertama ini kita sudah selesai membahas tentang pengenalan tools pada Microsoft Word. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan ada pada video part kedua. Pada video part kedua kita akan membahas mengenai fungsi yang lebih mendalam dari menu file. Oke,
Kak Deja ingatkan lagi bagi adik-adik semua yang belum mensubscribe channel Kak Deja, silakan subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya agar setiap video-video baru yang Kak Deja upload itu kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like serta share atau publikasikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.